Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, apa kabar buat semua yang lagi mendengarkan? Sekarang kita ada di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center dan juga dari STT Happy Family. Kita cuma mau mengingatkan juga buat yang lagi mendengarkan, baik melalui radio biasa maupun live di Facebook kita, maupun mungkin nanti akan ada di Instagramnya @yeswasibarani. Ya, kita nge-live-nya dari situ. Untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena beberapa hari terakhir ini yang namanya protokol kesehatan benar-benar sangat ditekankan sekali, dan banyak sekali data-data dan membuktikan fakta yang ada di lapangan bahwa ada dendam sekarang ya. Iya. Karena menurut saya denda yang selama ini 5 bulan pertama kita lakukan ini denda yang lumayan konyol dan nggak bikin jerak. Ya bener gak Kayo? Sekarang kalau misalnya kita nggak pakai masker, apa yang biasa dilakukan? Suruh apa? Pancasila ya. Iya. Suruh bersihkan jalan, nyanyi, yes, joget, tidak akan ada efek jerak. Bener. Nah, yang menarik, ada beberapa tempat di beberapa negara di dunia itu adalah ketika kamu tidak menggunakan masker dengan benar maupun di istilahnya proper lah istilahnya, itu dendanya bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Nah, orang kalau sudah seperti itu udah atau denda kurungannya adalah 2 bulan. Dan itu kejam, tapi efektivitas tinggi. Iya kan? Nah, Indonesia kan enggak. Joget lah, cuma joget lah. Memang dasarnya dia diskonya tutup, sekarang dia joget di tengah jalan dah kan. Justru senang gitu ya. Iya. Belum lagi kadang-kadang ada yang pansos, panjat sosial. Istilahnya Pancasila disalah-salahin biar viral. Aduh. Hari ini Happy Sharing akan membahas sesuatu tentang bunuh diri di tengah pandemi bersama Yeswasibarani MTH dari STT Happy Family. Nah, kita buka dulu dengan data bahwa bunuh diri merupakan masalah kesehatan yang jadi perhatian global. Ini WHO mengungkap jumlah kematian akibat bunuh diri per tahun rata-rata sampai 800.000. Iya. 800.000 atau 1 kematian setiap 40 detik. Yes. 1 kematian di tengah pandemi yang sudah separah ini, masih adakah orang yang berpikiran bunuh diri? Dia nggak pakai masker aja bunuh diri, perasaan sih ya. Gimana ya? Iya. Jadi memang sesuai dengan apa yang tadi Kak Ojane sampaikan gitu ya. Data tadi memang benar. WHO mengatakan bahwa kematian akibat pandemi itu lebih sedikit dibandingkan akibat bunuh dirinya. Iya benar. Dan di Indonesia, ini data per 25 Juli 2020, sekitar 2 bulan lalu ya. Di Indonesia kematian akibat COVID itu sebesar 4.665, lebih rendah daripada rata-rata kasus bunuh diri yang mencapai 9.000 kasus per tahun. Per tahun ya? Iya. Nah, kalau kita lihat, kita ngomong ke negara kita dulu aja. Dari 9.000 kasus, 9.000 sekian kasus ini, rata-rata akibat apa mereka bunuh diri? Ada fakta-faktanya nggak sih? Faktor yang paling utama itu adalah karena faktor ekonomi. Ekonomi ya? Yes. Kesulitan ekonomi mereka hadapi, apalagi ditambah pandemi ini, kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Betul, secara mendadak mereka kehilangan pekerjaan. Kemarin setelah saya mempromosikan bahwa kita akan adakan acara Happy Sharing ini, ada orang yang komen kepada saya. Mereka mengatakan bahwa ya memang pandemi ini membuat kita frustrasi dan depresi. Betul. Saya katakan benar, dan tidak sedikit orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya ketika depresi itu merasa tidak terbendung lagi. Benar. Begitu ya. Jadi pertanyaan bagi orang, apalagi kita sebagai orang-orang Kristen gitu ya. Bagaimana cara Alkitab memandang orang yang bunuh diri? Ya kan? Apakah orang yang bunuh diri itu masuk neraka atau masuk surga? Nah, itu pertanyaan yang muncul sekarang ini. Betul. Kan ya. Jadi memang persoalan itu tidak bisa kita jawab secara langsung gitu ya. Kita perlu memang melakukan analisa. Itu sebabnya saya pengen sekali dalam acara Happy Sharing ini kita bisa melihat kasus bunuh diri itu memang secara khusus di tengah pandemi ini, tapi kita akan melihat secara global gitu ya. Dan bagaimana Alkitab memandangnya begitu. Kalau saya tahu sih, sepanjang pengetahuan saya membaca firman Tuhan sih,
Ya saya cuma tahu Yudas sih ya. Kasusnya cuma itu. Gitu ya? Tidak ada yang saya nggak pernah menemukan. Kalau yang istilahnya sengaja dibunuh, maksudnya direkayasa, ya ada sih. Ya. Suaminya Barsyeba itu ditarik, jadi kayak sengaja diumpankan. Tapi kalau bunuh diri ya sebenarnya itu sih. Iya benar kok Yohanes. Salah satunya Yudas di Perjanjian Baru. Betul. Mungkin karena kita lebih suka baca Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama gitu ya. Benar. Di Perjanjian Lama itu sebenarnya ada 6 orang lagi yang bunuh diri. Wah, benar. Lepas berarti saya ini. Oke, saya coba untuk mengira-ngira. Coba bisa dikasih dua nama dulu. Yang pertama Raja Saul. Oh iya. Dia nggak mau mati malu. Yes, karena dia kalah perang. Benar, dan mati malu akhirnya dia menjatuhkan diri ke pedangnya. Oke, iya benar. Lalu melihat Raja Saul mati bunuh diri, menjatuhkan diri ke pedangnya, pengawalnya pun si ikut. Bujang, betul. Yes, si Bujang. Ikut. Lalu kita mendengar ada Abimelek. Abimelek raja yang jahat, dia membunuh banyak sekali saudaranya. Dan akhirnya dia pun membunuh dirinya sendiri karena kepalanya kena batu oleh seorang perempuan. Dia merasa malu. Benar tuh. Ya. Lalu tapi saya kira itu dia mati sendiri loh. Tapi enggak ya ternyata ya? Enggak. Dia bunuh diri karena malu, seorang raja gitu ya, kok mati karena batu konyol ya, seorang perempuan gitu kan ya. Ini egonya raja-raja ini ngeri ya. Iya benar. Lalu ada lagi namanya Ahitofel, ini pendamping yang dekat dengan Daud. Betul. Ini istilahnya penasihat raja yang istilahnya kekuatan mulutnya ini sama kayak kekuatan mulut Tuhan ya. Dan akhirnya dipatahkan oleh Husai kalau nggak salah. Lalu akibatnya dia karena kalah gitu ya, pasukan Daud kalah, lalu dia merasa takut, penuh penolakan, putus asa gitu kan ya. Ya akhirnya dia pulang, mengurung diri di rumahnya, lalu menggantung diri dalam 2 Samuel. Tapi Ahitofel ini saya sukanya adalah sebelum dia mati, dia ngurus dulu rumah tangganya. Iya benar. Saya bilang ini orang hebat nih. Ini gentle, maksudnya saya nggak melihat bunuh dirinya, tapi saya melihat bahwa dia adalah seorang yang berpikir ke depan. 2 Samuel 17:23. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Dia beresin dulu semuanya, misalnya ini asuransi ini pin ATM, misalkan ini pin handphone saya, oke, yaudah ya. Berarti ini bunuh diri yang terencana dengan terstruktur gitu ya. Dan saya pikir karena dia adalah orang yang bijaksana, jadi sebelum mati konyol pun dia istilahnya dia harus mengakhiri dengan cukup wise, cukup bijaksana, dan setelah itu dia mati konyol gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Tapi selain itu juga di Alkitab itu ada beberapa tokoh yang terkenal yang ingin bunuh diri atau ingin mati. Elia. Betul. Ya. Saya tahu. Elia karena merasa putus asa gitu ya, ancaman Izebel, sebel gitu ya. Makanya dia akhirnya putus asa, ada takut seorang yang sekaliber Elia, hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, bisa merasakan putus asa yang sedemikian, dan dia katanya, Alkitab berkata, aku ingin mati rasanya. Lalu si Yeremia pun mengutuki hari kelahirannya. Saya mau potong dulu soal Elia. Ini saya melihat ini adalah brave heart, lion heart, nabi yang lion heart. Dia 1 musuh 40 nggak ada masalah. Setelah dia menurunkan api, dia cincang satu per orang itu dia sikat semua. Nabi Baal. Betul. Tapi kenapa lawan wanita dia malah kalah? Nah itu karena yang dia dengar itu adalah yang ancaman dari Izebel, gitu ya. Makanya kita ini kalau kita keseringan mendengar berita negatif, ancaman itu justru membuat kita itu menjadi iman kita jadi down. Makanya seperti kita kalau mendengar setiap hari berita tentang COVID-19 gitu ya, kita nggak baca Alkitab, ini yang kita dengarkan kasusnya menaik, meningkat dan sebagainya, pasti yang ada itu tertanam di hati kita, pikiran kita takut, ya kan, khawatir dan sebagainya. Betul. Ya kan. Nah, jadi artinya Tuhan sebenarnya seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8, segala yang baik itu yang harus kita pikirkan. Artinya jangan biarkan telinga kita, mata kita mendengar dan melihat hal-hal yang negatif, karena itu akan mempengaruhi kita. Betul. Bayangkan Elia segitu hebatnya, bisa dia nyincang satu persatu tuh nabi tuh, 40 orang dicincang satu-satu, tapi lawan satu cewek yang mengancam dia gitu ya. Dan saya pikir Isabel ini nggak muka-muka jahat sih, karena dia sering dia mencolok matanya, istilahnya pasti cantik kan. Mulutnya setajam apa kok bisa sampai nih lion heart prophet ini bisa kalah gitu loh. Jadi jangankan kita ya, Elia pun merasakan. Jadi memang kenyataan hidup itu tidak bisa kita berkata semuanya akan berjalan dengan baik saja. Kadangkala kita sebagai orang Kristen juga pasti mengalami
putus asa. Dan tidak sedikit dari kita juga mungkin mengalami depresi, khususnya di di masa tengah-tengah pandemi ini. Dan itu bisa Gitu. dari depresi bisa jadi harakiri nih. Yes. Ujung-ujungnya karena tekanan. Jadi penyebab orang ketika dia depresi, mengalami depresi, memilih untuk bunuh diri itu karena dia merasa bahwa masalah yang dihadapi itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Nah ini, jadi orang yang memilih untuk bunuh diri sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan dia kepada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara dia. Iya. Nah kalau tadi kita sudah belajar beberapa orang-orang di PL dan PB yang bunuh diri tadi, termasuk Yudas tadi, yang paling menarik di situ adalah mereka melakukan bunuh diri karena mereka melakukan kejahatan gitu, maksudnya mengalami kegagalan begitu ya. Jadi memang apa ya kegagalan kalau kita nggak bisa mengerti ya kegagalan, masalah yang terjadi itu memang kita akan mudah memilih cara yang singkat tadi, yang kita rasa ini jalan tapi itu masalah besar. Betul. Begitu. Jadi makanya kita sebagai orang-orang Kristen ini, nah yang penting apa? Kita mari belajar firman Tuhan supaya kita dapat menghadapi betapa sulitnya gitu ya masalah-masalah yang kita hadapi. Dalam 1 Korintus 10:13 firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Dalam bahasa asli itu dikatakan pencobaan yang bersifat manusiawi gitu. Artinya kalau kamu manusia, kamu pasti bisa menanggungnya gitu. Bukan tingkat malaikat atau tingkat dewa. Betul. Jadi artinya, dan dikatakan ketika kamu dicobai, dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya ini. Artinya masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan katakan tidak pernah. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita, memberikan jalan keluar supaya apa? Kita menanggungnya, bukan melarikan diri dari masalah kita. Tapi Tuhan mau kita menanggungnya, menyelesaikannya. Jadi iman kita pun go to the next level. Mungkin kekuatan kita masih sanggup, tapi waktu kita yang nggak sanggup kadang-kadang. Gitu ya? Iya, misalnya kita ditagih kontrakan nih, iya kan? Wah kurang sejam nih kan. Kadang-kadang seperti itu yang mengakibatkan bahwa timingnya, kekuatannya sih sanggup untuk gitu cuman timingnya nih kalau datang sama si penagih sama centengnya, wah ini dia, ya kan? gitu ya? Kadang-kadang itu tadi, karena waktu itu memang kalau orang bilang mental mungkin masih kuat sih, cuman waktunya karena tinggal 2 menit nih, tinggal 3 menit nih, itu yang benar-benar akhirnya ya sudah. Belum lagi mengambil jalan itu kasus kalau yang saya barusan lihat juga adalah bunuh diri yang terutama dilakukan oleh generasi muda. Faktor bullying. Iya. Gitu. Ini faktor yang dilakukan Isabel oleh Elia, ini bullying kan. Gitu ya. Kalau sampai matahari terbenam, saya belum aku motong dia. Kamu seperti salah satu dari nabi itu gitu ya. Iya, celakalah aku katanya. Bullying itu. Iya. Ya jadi memang bullying ini kasus yang kalau dalam bahasa Indonesia orang bilang perundungan gitu ya. Benar. Perundungan ya. Memang bullying ini adalah hal yang marak sekali terjadi, memang bukan hanya di sekarang ini ya. Mungkin sudah generasi-generasi beberapa tahun lalu juga sudah seringkali melakukan bullying gitu ya. Memang dampaknya sangat besar sekali terhadap kepercayaan diri seseorang. Gitu ya. Karena apa? Karena perkataan yang kita berikan kepada orang itu nggak bisa kita tarik kembali dan kuasanya sangat besar. Betul. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang negatif kepada orang, itu melukai dia dan luka itu akan berbekas. Ketika kita memperkatakan hal yang positif, makanya itu akan membangun orang, ya kan? Akan memotivasi orang. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata, jangan kata-kata kita hambar. Tapi perkatakanlah hal-hal yang bermanfaat, saling mendorong satu sama lain, saling memotivasi. Kata-kata hambar itu kan kata-kata yang hambar-hampa, nggak ada rasa nonsens gitu ya. Jadi apa ya? Ya nggak ada faedahnya gitu loh. Hambar aja nggak boleh, apalagi pahit ya. Benar. Hambar itu kan tanpa rasa, ya kan? Netral istilahnya gitu ya. Apalagi pahit. Nah itu. Tapi emang susah sih ya. Sekarang kalau kita ngomong gibah itu emang enak sih. Jujur ya, kita gibah itu istilahnya menggosip, merundung orang dengan itu enak gitu. Karena saya juga melakukan waktu zaman-zaman sekolah itu memang enak banget, terutama kalau misalnya ada orang yang memang di bawah kita, lebih lemah dari kita, itu memang enak. Tapi dulu memang kita nggak ngerti istilah bullying itu sampai sedalam itu. Benar. Tapi yang saya pikir adalah generasi saya dibully seperti apa, sekarang pun mereka masih lebih kuat secara mentalitas daripada generasi yang sekarang. Aneh gitu loh. Padahal semakin zaman harusnya orang lebih diperbarui dengan lebih baik, tapi ternyata malah ketahanannya semakin lemah di sini. Ini ada masalah apa dengan generasi milenial dan generasi alfa nih? Iya, generasi milenial dan generasi alfa kan diwarnai dengan perkembangan teknologi gitu ya. Iya, betul. Artinya mereka lebih bersifat individualistik, gitu kan. Jadi ketika ada masalah mereka
ya sulit berelasi dengan orang curhat. Secara manusia kita ini ketika ada masalah kita tentu ingin curhat. Kita ingin mencurahkan isi hati kita. Gak perlu yang mendengar itu memberikan jawaban atau solusi. Yang paling tidak dia mendengarkan kita. Jadi itu sudah. Dengar, ya? Yes kan, ya kan. Tapi di era-era sekarang generasi milenial dan alpha ini loh, kita lihat mereka lebih bersifat individualistik. Ketika mereka ada masalah, mereka jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang lingkungan luar. Mereka nggak tahu bagaimana pergaulan di luar. Ketika mereka disentuh sedikit dengan hal-hal yang ya artinya bullying tadi gitu ya, itu menjadi hantaman yang keras bagi mereka. Tapi kalau kita, kalau kita yang sudah keras di luar, istilahnya bermain di luar, sering dibully orang, tahan jadinya seperti itu kan ya. Bener. Nah itu. Apakah mungkin karena faktor juga parenting yang sering mengatakan bahwa anak gak boleh dibentak nih, anak gak boleh dimarahin, gak boleh dipukul. Saya pikir loh kalau anak gak dipukul, kalau dia mau bermain sesuatu yang berbahaya dan tidak dibikin jera, saya pikir ya harusnya, ini kan saya pikiran pribadi ya, istilahnya bukan bermaksud untuk apa, cuman ya harusnya dibuat jera. Karena contohnya dia main listrik atau main pisau di saat usianya belum mengerti. Saya pikir dia harus dibuat kapok lah. Nah itu. Makanya firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 6 bahwa didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya kita itu orang tua harus mendidik anak dengan cara yang tepat dan benar kepada anak-anak kita. Ada anak yang memang tidak bisa kita keraskan, gitu ya. Jadi orang tua ini harus ngerti bagaimana cara mendidik anaknya yang tepat. Artinya kalau anak ini, misalkan anak ini kalau dibiarkan begitu ya, dia menjadi orang yang tidak terarah, maka orang tua harus tegas. Makanya firman Tuhan sebenarnya sudah mengajarkan kita orang-orang percaya ini bagaimana mendidik anak itu hal yang kecil, tapi itu hal yang sangat penting gitu ya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tumbuh dan dikatakan masa tuanya dia nggak akan lari dari jalan itu. Artinya masa tuanya mereka itu justru mereka itu akan menjadi berkat bagi orang. Hidup mereka itu different, something different. Orang-orang lihat dari hidup mereka. Setuju. Nah, kalau kembali soal keluarga, soal kesehatan, terutama kesehatan mental, ini ada webinar nih persembahan dari Prima Radio Surabaya. Mental Health for Family, Happy Mom, Happy Family. Webinar live on YouTube channel Prima Radio Surabaya 103,8 FM. Selasa 22 September 2020 mulai jam 1 siang bersama model dan selebgram Nadia Wulan, Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya, Dr. Eko Wahyu Agustin, dan saya sebagai hostnya. Investasi hanya Rp30.000 per orang, atau kalau misalnya ada satu komunitas isinya 4 orang, cukup bayar 100.000 saja, itu bisa untuk 4 orang. Di mana investasinya nanti akan mendapatkan voucher diskon 50% untuk rapid test COVID-19, e-voucher Cheers Alkaline Water 580.000. Wih, bayar 30.000 dapat 580.000 nih. Paket produk dari Nestle Bear Brand, voucher treatment dari Alana Beauty House, ini yang baru nih. Paket produk dari Viva Cosmetics. Ini Wildan pakai nih. Apalagi pensil alisnya paling bagus tuh. E-certificate dan masih banyak lagi. Door prize-nya ada premium suitcase dari Excel Prioritas. Wah, mumpung saya pakai Excel, saya mau pamer juga nih. Dan aneka produk lainnya. Info pendaftaran bisa ke 031 73 88 500 031 73 88 500 atau 0811 30 10 38. Dipersembahkan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera dan 103,8 Prima Radio Surabaya. Masih di Happy Sharing, bunuh diri di tengah pandemi oleh Yosua Sibarani MTH. Yang pengen berinteraksi silakan WhatsApp kita terbuka di 0811 30 10 38 0811 30 10 38. Siapa tahu Anda punya pengalaman soal bunuh diri atau mungkin Anda adalah pelaku dari bunuh diri. Dengan tidak usah menyebutkan inisial atau nama Anda boleh cerita. Jadi kita akan lindungi WA saja di WA 0811 30 10 38. WA saja nggak usah keluarin namanya. Nanti kita akan coba melihat bagaimana kondisi-kondisi terkini dan segala macam. Oke. Kayos, kalau orang pernah ada niatan bunuh diri dan gagal, masih ada kemungkinan nggak dia ada niat bunuh diri lagi nih? Seorang psikolog dan psikiater berkata memang bunuh diri itu hal yang terduga gitu ya. Benar. Ini kita impulsif gitu aja. Iya, benar. Ada yang mengatakan bahwa misalkan ya, malam ini dia nggak apa-apa. Besok pagi dia bisa tiba-tiba bunuh diri. Yes. Tiba-tiba mungkin pagi itu dia merasakan putus asa, entah apa beban yang membuat dia buntu gitu. Lalu dia memilih untuk membunuh diri. Makanya psikolog dan psikiater juga memberikan saran bahwa apabila kita melihat orang dengan gejala depresi yang sudah berat, itu perlu kita dampingi. Jadi karena memang kita nggak tahu, nggak bisa prediksi kapan dia membunuh diri. 1 kali 2 kali kita nggak ngerti kapan. Yang penting kalau kita lihat orang sudah punya gejala, kita harus dampingi dia. Jadi harus membentuk satu komunitas yang sehat. Iya.
Tapi memang karena apalagi pandemi ini ya, kan kita kan harus physical distancing, social distancing, betul. Tapi jangan sampai social disconnecting orang gitu ya. Benar. Tapi kan kita masih bisa komunikasi melalui media-media yang kita gunakan sekarang, gitu ya. Jadi memang satu sisi sih memang pandemi ini membuat kita justru sulit untuk berelasi dengan orang ya. Tapi mungkin ada cara yang bisa kita gunakan. Salah satunya kita menggunakan media, untuk kita bisa saling memotivasi, mendorong. Apalagi kalau kita tahu ada orang yang mengalami depresi. 2020 ini diawali oleh sebuah gejala yang menurut saya itu adalah sebuah istilahnya kegangguan mental, tapi jadi suatu kebanggaan di mana orang bangga mengaku dirinya introvert, ya kan? Dan mereka mulai membanggakan diri. Mereka membanggakan diri istilahnya bahwa gue introvert nih, gue disuruh social distancing seneng banget. Ini waktunya gue gitu. Nah, ini waktunya saya untuk muncul, dan itu di sosial media gede banget waktu awal-awal 2020 sampai baca sampai ini aneh nih, mental health-nya nggak bagus nih. Jadi introvert itu adalah orang yang sebenarnya paling berbahaya ya, karena mereka tidak pernah bercerita, tahu-tahu bisa gimana gitu. Gitu ya. Iya. Memang apa ya? Kita kan seringkali berkata aku introvert, dia ekstrovert dan sebagainya begitu. Benar. Ya. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya setiap kita itu punya kecenderungan kepribadian. Artinya begini, kalau misalkan Ko Yohanes ini introvert, bukan berarti tidak punya sisi ekstrovert. Pasti, gitu kan? Hanya saja yang dominan adalah introvertnya. Ya kan? Misalkan seorang introvert nggak mungkin dia tidak pernah sama sekali mau ada di sebuah komunitas atau bersama dengan orang, ya kan? Kalau introvert kan berarti dia itu merasa puas mendapatkan energi dari dirinya sendiri. Makanya ya nggak butuh orang lain istilahnya, karena dari energi dari dalam dia itu sudah merasa cukup puas gitu. Nah, jadi memang ya kalau kita merasa ada orang-orang yang merasa dirinya introvert lalu menganggap ini apa ya istilahnya tahun kemenangannya dia. Kemenangan dia ya. My jubilee year. Saya kira terlalu ekstrim begitu ya. Oke, ada si Aini, biar gak pengen bunuh diri ikutan webinar mental health. Oh yes, tanggal 22 September nih di YouTube channel Prima Radio Surabaya. Buruan daftar ya. Informasi dan pendaftaran 0317388500 atau ke 0811301038. Pakai hashtag sahabat kukuyu dapat diskon. Enak kan gitu. Diomongin langsung dibongkar di sini. Dapat diskon langsung. Oke. Kalau dari selama ini kayak juga ngajar di STT dan segala macam. Ada nggak sih murid-murid dari itu yang sempat cerita soal kasusnya dia bunuh diri dan sebabnya apa, berakibat apa buat diri mereka, dan sekarang ini mereka gimana pemulihannya? Jadi dari mahasiswa yang ada yang pernah bercerita kepada saya, memang kebetulan saya ini adalah koordinator kemahasiswaan di STT Happy Family. Jadi istilahnya dekat dengan mahasiswa, ya kan, dan saya menganggap bahwa saya ini sebagai kakak bagi mereka. Memang ada yang bercerita tapi memang tidak sampai taraf ingin bunuh diri, hanya melukai diri, gitu ya. Dan memang untuk itu ya untungnya di sekolah teologi itu kan mereka diajarkan berdoa. Setiap pagi yang tinggal di asrama harus berdoa, malam berdoa, baca Alkitab. Di sekolah pun mereka harus ikut persekutuan, lalu mereka juga ikut pelayanan, dan mereka diajari tentang firman Tuhan. Dan memang sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu yang sanggup mengubahkan setiap kita. Dan mereka yang dulu punya niatan seperti itu, merasa dirinya tidak berharga dan sebagainya, sekarang menjadi orang-orang yang memiliki motivasi, dan lewat itu mereka justru menjadi trigger bagi orang lain, atau mungkin orang-orang yang punya masalah dengan mereka menjadi teman gitu kan. Bisa memberikan jalan keluar dari apa yang mereka juga alami dulu, dan menjadi pengalaman yang bisa membantu orang-orang yang melakukan itu. Oke, kita juga mau nyapa yang lagi ada di live Facebook kita di Prima Radio spasi SBY, Prima Radio spasi SBY. Selamat malam. Jangan lupa protokol kesehatan, kita aja pakai, ya kan? Yang ada di Instagram juga ada, mungkin kalau misalnya mau disapa silakan, yang ada di situ. Hai, yang ada di Instagram mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan dimentionkan ke situ. Nah, kalau misalnya nih Kak Yos ya, bahwa orang ini kan kadang-kadang ada yang pernah berniat untuk bunuh diri. Sebagai teman itu gimana caranya untuk membantu dia selain cuma curhat ya, apa yang harus dihantamkan di kepalanya dalam tanda kutip ya, supaya dia tidak mengulanginya lagi, supaya dia nggak jerah untuk mengulanginya.
motivasi apa yang harus kita berikan sebagai teman pendengarnya dia atau sebagai sahabatnya dia supaya dia tidak lagi, karena saya takutnya bunuh diri dan melukai diri itu kayak nyandu loh. Ini kan saya sering lihat tuh kadang sampai tangan tuh kegores-gores. Gitu ya? Saya pikir lo nggak sakit, lo bilang sakit. Cuma tiba di titik tertentu ketika dia sampai di titik benar-benar kayak hopeless itu enak gitu buat dia. Lo kan aneh gitu, menyakit diri malah enak. Iya benar. Gitu. Karena memang faktor penyebab orang bunuh diri, maksudnya tujuan orang bunuh diri itu bukan mengakhiri hidupnya sebenarnya, atau seperti Kating tadi, tapi ingin melepaskan emosi negatifnya mereka. Makanya nggak heran kalau jalannya enak ya, mereka enak karena dengan melakukan itu emosi negatif mereka tadi itu kemarahan, kebencian gitu kan, itu terlepas gitu loh. Nah, tadi selain kita memberikan relasi, maksudnya hubungan dekat dengan dia, kita curhat dengan dia, tentu kita harus memberikan nasihat kepada mereka. Memang sih ya, memang kalau nasihat itu saya kira mereka sudah tutup telinga mungkin kebal, untuk kebal. Artinya mungkin sudah banyak nasihat. Makanya saya seringkali memang ketika orang-orang yang mengalami masa-masa sulit seperti itu, saya tidak langsung buru-buru menasihati mereka, apalagi memberikan ayat firman Tuhan. Betul. Saya cukup mendengarkan, saya tidak abai dengan mereka. Saya tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan saya tunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri. Dan kalau mereka punya iman kepada Tuhan, saya akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya kan, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan apapun yang dia lakukan itu Tuhan tahu, dan Tuhan mau dia itu mendapatkan sukacita. Makanya itu, jadi yang pertama tadi jangan langsung kita mengajari dia, itu kita akan mendapatkan penolakan. Yang pertama adalah kita jalin relasi dengan dia, lalu kita tunjukkan belas kasihan bahwa kita ini mengasihi dia, gitu, bahwa dia ini berharga sesungguhnya. Karena Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 9 ayat 6, orang yang membunuh diri itu berarti dia menumpahkan darah manusia, membuat manusia itu kehilangan gambar. Artinya begini, membuat manusia itu menjadi hilang, dan manusia itu kan adalah gambar dan rupa Allah. Betul. Jadi ketika kita membunuh orang berarti kita tuh mengganggu gambar dan rupa Allah. Walaupun itu dirinya sendiri. Iya. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. citranya Allah. Jadi kita ini berharga, gambar dan rupa Allah. Ketika kita mengakhiri hidup kita, artinya di dalam Mazmur dikatakan jalan hidupku Tuhan yang atur. Jadi Tuhan yang tahu bagaimana jalan hidup kita, cara kita mati pun Tuhan yang sudah tetapkan. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan itu, kan ketetapan Tuhan juga mengizinkan. Tuhan tidak Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kita akan mendapatkan akibatnya yang buruk. Karena ada orang bertanya, apakah bunuh diri tindakan dosa? Gitu kan? Apakah bunuh diri tindakan dosa gitu? Kan diri saya sendiri. Ya kan, itu bahasa yang ada orang egois kan gitu. Ini diri saya sendiri. Tadi kan satu, bunuh diri berarti kita kan istilahnya menghancurkan gambar dan rupa Allah. Betul, gitu ya. Betul. Kedua, di dalam hukum Taurat yang ke-6 dikatakan jangan membunuh. Istilah jangan membunuh itu dalam bahasa aslinya itu sebenarnya membunuh dengan unsur kesengajaan. Orang yang bunuh diri itu pasti ada unsur kesengajaan. Makanya di bagian lain itu di dalam PL, kalau ada orang yang tidak sengaja membunuh orang, itu nggak dihukum loh. Benar, dia disuruh ke kota tertentu, itu kayak kasarannya penjara ya. Iya, ada 3 kota tempat mereka untuk berkubu, untuk melindungi diri. Nggak boleh diganggu. Karena itu penjaranya dia gitu ya. Jadi makanya tapi kalau bunuh diri itu pasti karena ada unsur kesengajaan, apalagi tadi kayak siapa tadi, Ahitofel tadi yang sudah nyiapin dulu, beres dulu, terus mikir bunuh diri cara apa yang nggak sakit ya. Jadi meskipun secara spesifik Tuhan tidak katakan bunuh diri adalah dosa, tapi dikatakan jangan membunuh, karena membunuh berarti jangan membunuh itu adalah perintah yang larangan dari Tuhan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi saya berpendapat bahwa tindakan bunuh diri adalah tindakan yang dosa yang Tuhan tidak inginkan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Dan yang lucu adalah itu juga berlaku untuk semua agama dan kepercayaan di seluruh dunia, bahwa bunuh diri itu memang tidak sesuatu yang benar, sangat-sangat tidak baik. Iya, saya kira nggak ada satupun agama atau yang menerima bunuh diri gitu ya. Benar. Nah itu adalah hal yang menarik di sebuah konsep yang namanya adalah bunuh diri, apalagi bunuh diri di tengah pandemi. Nah memang manusia ini susahnya adalah seperti itu, bahwa kadang-kadang mereka selalu menganggap bahwa aku dalam keadaan terjepit, selalu berkata bahwa kondisinya adalah terjepit. Tapi gini, saya sempat baca sebuah buku yang nulis ya orang biasa, tapi judulnya bagus, Ketika Tuhan Terasa Jauh gitu. Ya memang kayak nggak ada bantuan, itu benar-benar kayak dia tuh sendiri dan teman-temannya meninggalkan dia dan tidak ada yang bisa dikontak. Jadi orang itu kalau bunuh diri, yang saya tahu, saya sempat baca itu, dan dia berkata bahwa saya udah mau bunuh diri,
Terus saya kontak beberapa teman dan entah kenapa hari itu mereka tidak ada satupun yang respon. Ya kan kayak sebuah pasal yang disusun gini. And then dia berdoa. Dia bilang ayah dan ibu saya ini beda. Saya ngikutin ayahnya dan ibunya dua-dua saya doain caranya. Tidak ada jawaban. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwa memang ini saya kayak direstui nih untuk ini. Iya, kayak aneh kan, kayak pasal tuh bisa tersusun terus tetangga tiba-tiba pergi kayak apa dan tiba-tiba kayak film, tiba-tiba tali udah ada di situ, ada bangku kecil, kayak semuanya udah tertata dan apakah ini skenario dari siapa ya kan? Itu sering-sering banget yang dari buku yang saya baca seperti itu, makanya makanya bilang kayak direstui, akhirnya dia ngelakuin. Untungnya waktu itu gagal karena tahanannya nggak kuat, akhirnya dia jatuh dan unsur sakit itu mengakibatkan dia agak kapok, agak traumatik. Berarti nggak diatur gitu ya? Nah iya makanya. Tapi kan kadang-kadang bisa jadi seperti itu guys, bahwa kok aneh ya tiba-tiba si pasal ini menunjukkan bahwa udah lakuin aja. Apalagi dengan media-media sekarang, beberapa kali ya tahun lalu sih ada anak SMP kalau nggak salah bunuh diri di live di Facebooknya dia. Jadi semua bisa nonton. Nah orang itu kan ketika itu kan trauma, tapi ketika dia dalam kondisi terdesak, gambar itu bisa muncul loh, karena dia melihat secara live. Saya pikir ini bunuh diri kok di live, ya kan? Dia mau cari popularitas di mana? Ini aneh ya. Tapi itu yang sering terjadi di Jepang tuh sekarang lagi tren bunuh diri di live dan orang akhirnya kayak ada satgas untuk anti bunuh diri itu mencari lokasi ini di mana nih kita mau gagalkan dan segala macam. Dan memang ternyata bangsa yang paling tinggi tingkat bunuh dirinya salah satunya adalah Jepang ya. Dan Korea Selatan juga dan ya. Korea Selatan yang sekarang ini bagus secara pertumbuhan, bagus secara perkembangan, tapi ternyata tingkat stresnya seperti itu. Ada data nggak kenapa kok mereka seperti itu? Yang terserah Jepang atau Korea Selatan kan hampir mirip-mirip nih kayaknya. Iya benar. Dan paling menariknya di Jepang itu, di Korea Selatan yang saya sempat baca ya, gitu ya. Itu yang melakukan bunuh diri itu adalah usia-usia produktif 20 tahunan. Dan 60% adalah wanita. Wow. Iya. Jadi ketika kita melihat bagaimana kehidupan di Korea Selatan itu sepertinya glamour, tidak ada kekurangannya gitu ya. Bener. Tapi tingkat stres mereka ternyata tinggi sekali di sana. Karena apa ya? Karena tuntutan hidup di sana cukup tinggi juga. Jadi ketika mereka tidak bisa mencapainya, akibatnya apa? Mereka mengalami stres dan depresi tadi. Dan tidak sedikit memang mereka memilih untuk itu tadi. Dan yang harus kita ketahui bahwa kuasa si jahat itu memang berusaha selalu membuat kita itu mengalami keputusasaan. Coba kita ingat kisah Ayub. Ayub ketika disuruh temannya, disuruh istrinya mengutuk diri dalam hati, dia justru ngomong sama istrinya, kamu perempuan gila gitu kan ya. Artinya dia tetap kuat. Tuhan nggak salah. Lalu kan teman-teman, lalu teman-temannya datang, datang mulai mempersalahkan dia. Dari menasehati saya mempersalahkan nih. Kan? Dari menasehati dia sampai mempersalahkan dia. Nah, yang paling hebatnya adalah ketika si Ayub ini diambil hartanya, imannya apakah runtuh? Enggak. Tidak. Tapi ketika temannya mulai mengacaukan pikirannya, ya kan, mengatakan kamu pasti salah tuh, nggak mungkin Tuhan menghukum kamu kalau kamu benar. Ayub merasa diri benar. Nah itu akhirnya dia sombong. Betul. Jadi si iblis memakai teman-temannya itu untuk menyerang pikiran dia. Kalau diambil hartanya dia ini tetap beriman nih. Tapi pikiran, karena memang kita tahu Alkitab berkata, pikiran kita ini adalah medan peperangan. Ayub hampir kalah di situ. Dan pada akhirnya dia pun pulih kembali. Betul. Dia minta ampun ya kan. Dan Tuhan memulihkan hidupnya, mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Nah, jadi di sini kita memang yang paling kita jaga itu memang pikiran kita. Karena memang pikiran ini tempat si iblis itu untuk berperang. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Ko Yohanes, merasa kayaknya puzzle itu kayaknya ya bertemu aja gitu kan. Bisa pas ya. Bisa aja itu kan dorongan dari kuasa-kuasa jahat tadi itu. Benar. Ya kan, karena memang dikatakan pencuri datang untuk membinasakan. Tapi ayat 10 Yohanes 10, aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Jadi Tuhan itu mati supaya kita hidup. Sangat-sangat apa ya? Saya katakan sangat konyol kita itu. Kita yang percaya kematian Tuhan menebus kita, yang mau kita hidup itu justru kita mau mati gitu loh, dengan cara bunuh diri. Bukankah itu tidak menghargai korban Kristus di kayu salib yang harusnya kita hidup untuk dia? Justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Itu kayaknya memang indah banget, tapi ya itu tadi ada momen di mana benar-benar tuh semuanya terasa silent. Iya. Misalnya berdoa pun tidak ada jawaban, tidak ada kata. Kadang-kadang orang mikir berdoa tidak selalu mendengar suara nih, tapi bisa tiba-tiba damai. Ini enggak, sama sekali tidak, dan sama sekali tidak ada jawaban sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Misalnya, contohnya yang pernah saya tahu ini
ada yang benar-benar wah sujud syukur, benar minta tolong supaya dia punya anak karena mertuanya udah menuntut dia untuk gini. Yes. Tapi sampai 9 tahun 10 tahun tidak ada jawaban sama sekali. Manusia kadang-kadang punya batasan kan di situ. Sehingga mengakibatkan karena tekanan dan itu ditumpuk ketika gunung itu siap meletus. Letusannya bisa kemana-mana tuh. Iya. Sebagaimana memang dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Jadi kalau kita memahami ayat ini, berarti ketika kita menjadi orang percaya, roh-roh lain itu yang ada dalam dunia, ketakutan, keputusasaan, semua beban berat dan sebagainya yang membuat kita lemah, merasa gak berdaya tadi, itu harusnya kalah karena kita punya Roh Kudus. Nah, yang menjadi masalahnya adalah apakah kita ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak. Jadi sebenarnya yang menjadi tolak ukurnya adalah iman kita, keberadaan iman kita, eksistensi iman kita kepada Tuhan seberapa besar. Nah, ketika kita punya iman sungguh-sungguh dan kita meyakini memang Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, dan dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus gitu kan, dan roh itu lebih besar daripada roh ada di dunia ini. Roh apapun yang membuat kita menjadi putus asa, bahkan merasa stuck dan tidak berdaya lagi, tapi sebenarnya Roh Kudus itu akan membantu kita asal kita mau bergantung pada Dia. Nah, balik lagi, ini kekuatan kita nunggu waktu ini kadang-kadang. Nah, balik lagi juga ketika komunitas itu memang gini, saya ini kadang-kadang mencoba untuk memahami dari sudut lain ya. Ketika tadi kita ngomong soal Ayub dan sahabat-sahabatnya, ada momen di mana kadang-kadang sahabat itu memang kalau sudah lihat kasihan gitu ya akhirnya kayaknya mati itu jalan terbaik deh. Ada yang teman saya gitu. Ada teman saya sakit dan tidak sembuh-sembuh sampai titik di mana akhirnya teman kita bahwa iya kasihan dong keluargamu itu. Sempat gituin. Maksudnya bukan dia data dia kadang-kadang bawain sesuatu, mendoakan dan segala macam, tapi momen sudah sekian tahun dan akhirnya keluarganya dari yang cukupan sampai akhirnya benar-benar menderita karena penyakitnya. Dia bilang iya kayaknya mati itu jalur terbaik. Nah, itu kan gimana ya, manusia kadang-kadang iman dan realita tadi balap-balapan nih sampai titik gimana imannya kecentok di suatu waktu. Biasanya kecentoknya waktu gitu sih ya? Saya yang selama ini yang saya alami iman itu pasti kecentoknya sama waktu, akhirnya logika yang dijalankan. Nah ini nguatin logika, nguatin mental gimana ya. Nah itu memang nggak bisa kita pungkir ya, memang apa ya, teman-teman kita itu ya itu makanya firman Tuhan berkata kalau kita bergaul dengan pergaulan yang buruk maka kebiasaan baik kita akan rusak. Gitu ya. Makanya penting ketika kita dalam masa-masa sulit kita memilih teman siapa. Saya kira ketika kita memilih teman yang benar-benar mengerti firman Tuhan dan punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, justru saya kira dia tidak akan memberikan kita atau mengatakan perkataan seperti itu, atau mungkin bahkan tidak terlintas di pikiran dia. Begitu ya. Jadi memang seperti yang tadi dikatakan bahwa pengaruh dari teman itu, komunitas itu sangat besar sekali. Makanya saya katakan tadi bahwa apabila kita melihat ada orang yang mengalami depresi dan gejala-gejala seperti itu, maka kita mengetahuinya kita harus jangan abai dengan dia. Gitu ya. Seperti tadi yang kau bilang tadi, karena dia merasa dihubungi nggak ada yang respon, berarti ini memang waktunya ini. Skenarionya bagus. Gitu kan ya. Nah, saya kira ketika temannya mengetahui bahwa sebelum dia bunuh diri dia sudah menghubungi beberapa temannya, saya kira rasa bersalah gitu ya. Betul. Iya kan, pasti sangat rasa bersalah sekali. Benar. Jadi makanya yang Tuhan inginkan kita tuh peka terhadap lingkungan kita punya kasih. Makanya firman Tuhan selalu katakan bahwa kita tuh harus mengasihi orang lain sama kita seperti diri kita sendiri. Nah, jadi memang ya itu tadi saya katakan jangan abai ketika kita melihat gejala-gejala keputusasaan, stres atau bahkan depresi dari orang-orang sekitar kita. Masih di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center juga Prima Radio dan juga STTHF bersama Yosua Sibarani MTH dari STT Happy Family. Kalau di STT Happy Family sendiri ada nggak sih untuk kalau misalnya kalau anak SMA atau kuliah itu ada UKS nih? Kalau ini ada UKM, unit usaha atau unit kesehatan mental. Ada tempat ruang konseling, konsultasi khusus nggak untuk teman-teman yang istilahnya berkuliah di STTHF? Oke. Jadi di STTHF itu kan kita kan ada di bawah sebuah yayasan gitu ya, dan kita juga bekerja sama dengan gereja HFC. Dan sebagai kita tahu bahwa HFC memang gereja yang memiliki visi untuk moto untuk mengubah dunia melalui keluarga, dan di sana ada ruang konseling, ya kan? Dan itu kita bekerja sama dengan HFC memang. Dan itu kita gunakan untuk konseling jemaat ataupun mahasiswa yang ingin konseling. Karena memang itu sangat penting sekali. Kalau misalnya dari luar pengen itu boleh nggak? Boleh. Nah itu caranya gimana nih? Ininya gimana? Step-stepnya apa yang harus dilakukan? Hubungi siapa atau gimana itu? Nah memang kalau dari luar itu gereja Happy Family Center itu kan memang memberikan ruang gitu ya. Dan setahu saya sih memang saya tidak hafal ya
ada memang link-link khusus atau nomor-nomor yang dapat dihubungi, nanti bisa dicek di websitenya HFC, www.hfc.id ya ide. Jadi bisa dicek di sana. Ada kalau mau konseling sahabat Prima silakan bisa menghubungi dan akan dilayani. Gitu. Nah, Tiembong Sawo nomor 2 itu ya, kita bisa ada di situ. Benar. Ada dari Angelin, topiknya ngeri tapi realita yang sangat dekat dengan kita. Makanya kita nggak pernah tahu benar-benar mana orang yang sedang benar-benar sehat mental atau sakit mental. Nah, yang pengen sehat mental nih ya, webinar kita live on YouTube channel Prima Radio Surabaya. Di namanya Mental Health for Family, Happy Mom Happy Family. Selasa 22 September 2020 mulai jam 1 siang. Investasi cuma Rp30.000 saja per orang, tapi kalau komunitas bisa dapat 100.000 untuk 4 orang, mendapatkan banyak sekali. Dan ini hari demi hari semakin banyak yang sponsor, jadi kemungkinan besar nanti investasi Anda bisa berbuah hal yang menarik, termasuk juga door prize-nya. Door prize-nya apa lagi, Wildan, selain Premium Suitcase? Ada voucher-voucher yang menarik ya, kalau nggak salah ya. Mobil. Oh iya. Ada dari UMC tuh, dari UMC Suzuki Majen Sukono ada untuk perawatan mobil ya. Untuk perawatan mobil, gila mobilnya kinclong, mentalnya sehat gitu ya. Iya, silakan ya kalau misalnya mau tanya-tanya 08 11 30 10 38 itu adalah WA kita. Mungkin ada yang ditanyakan di Instagram mungkin? Sampai sekarang sepertinya belum ada. Mereka masih memantau dan masih itu ya. Tapi kalau kita ngomong soal bunuh diri, ini saya tadi lihat memang data yang paling banyak, step yang paling sering dilakukan ketika bunuh diri malah menggantung. Menggantung, iya. Saya nggak tahu kenapa kok menggantung ya. Padahal sakitnya sakit banget loh itu. Iya. Gitu. Memang yang paling banyak dilakukan dengan cara menggantung diri. Benar. Selain ada yang kedua minum obat serangga. Pestisida ada. Iya benar. Istilahnya pestisida dan teman-temannya itu obat serangga tuh istilahnya, racun lah. Kenapa ya? Mungkin karena apa ya? Karena mungkin sudah menjadi tren juga gitu ya. Jadi karena orang biasanya gantung. Kalau coba kita perhatikan ya, ketika kita ketik bunuh diri pasti ilustrasinya orang gantung. Orang gantung diri. Iya, saya juga pikir itu jadi ikon. Bener. Gitu ya. Kenapa dia nggak lompat dari jurang atau apa? Lalu tali. Selalu tali dan tali itu paling sering gitu loh. Dan itu kan mungkin kan ya ketika dia merasa bunuh diri dan dia pasti mungkin teringat akan ilustrasi itu kan. Bener. Dan itu merusak mental banget loh istilahnya. Itu yang di tiap hari mereka lihat itu akhirnya terekam kan bahwa kalau bunuh diri ini tali nih. Iya benar. Padahal di seluruh dunia pun hukuman gantung itu sekarang hanya 10% negara yang menjalankan, digantikan dengan hukuman tembak maupun suntikan tertentu. Jadi karena mereka menganggap bahwa hukuman mati gantung itu menyakitkan, tidak manusiawi. Benar. Zaman dulu kan ada gantung lah, dirajam lah, dibakar lah segala macam. Tapi akhirnya karena hak asasi sudah mulai dimunculkan, maka gantung itu sudah tidak jadi suatu hal yang benar-benar tren malah udah ditinggalkan karena tidak manusiawi. Benar. Tapi akhirnya orang melihatnya seperti itu. Iya. Beberapa yang mungkin pernah melakukan, kalau misalnya pengen sharing silakan, kita ada di Happy Sharing ya. Oke. Iya. Oke. Mau dibacakan via sini kah? Boleh. Sorry di tangan kiri. Ya, oke. Oke, selamat malam. Dari Yohana Risma, tips membangun kepekaan dan kepedulian. Soalnya banyak teman yang curhat sama saya, pasti ada satu yang berkomentar baperan amat sih, itu doang sih. Dan tiap orang kan punya porsi katanya. Dan dia juga pernah dibully selama setahun, juga mendapat kekerasan yang buat saya mencoba bunuh diri. Puji Tuhan lebih kuat karena support dari salah satu sahabat. Oke, Pak Sony juga bilang Komisi Perlindungan Anak menangani seorang anak perempuan muda cantik saat duduk bangku SMP mau bunuh diri karena dia menyesal dilahirkan jadi wanita cantik. Oke. Kok bisa ya? Tapi ini bener loh. Bahwa ternyata banyak sekali pesohor selebriti, bintang film, penyanyi yang akhirnya bunuh diri di tengah popularitasnya. Korea tuh yang sering itu. Bunuh diri di tengah popularitasnya sedang meningkat. Aneh ya, padahal dia cantik misalnya kayak tadi Bapak Sony bilang, terus atau mungkin dia populer, dia boyband yang di mana-mana digaduk. Tapi kenapa tiba-tiba bisa rusak tuh mental, akhirnya dibunuh diri? Iya. Gitu. Jadi kalau menurut saya memang karena saya memang selalu back to the Bible gitu ya. Memang popularitas, kekayaan kita itu memang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan Tuhan. Benar. Gitu ya. Karena makanya Tuhan katakan akulah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala. Benar. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, kata Maut dalam Mazmurnya, kata Daud dalam Mazmurnya. Jadi memang tidak bisa kita mungkiri ada banyak
memang kita tahu dari beberapa tahun sebelum ini pun ada banyak orang-orang yang kaya raya, orang yang punya segala-galanya, tapi iya mengakhiri hidup mereka dengan cara begitu. Karena tadi apa? Itu tadi memang firman Tuhan katakan bahwa harta dunia ini nggak bisa menggantikan posisi Tuhan. Tuhanlah yang kita butuhkan sebenarnya. Manusia memang punya banyak sekali istilahnya kelemahan tertentu. Punya, padahal mungkin orang berkata bahwa dia baik-baik saja, tapi ternyata tidak baik di baliknya. Saya melihat kalau misalnya yang saya tahu tuh Heath Ledger yang main Joker dulu di Batman, film Batman The Dark Knight itu sampai kayak katanya dia terinspirasi oleh Joker itu sampai akhirnya dia membunuh dirinya. Ini ada beberapa artis yang bintang film Spider-Man 3 tewas gantung diri. Terus ada juga Mindy McCready ini menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Ini cara yang paling tidak populer ternyata. Karena mencari pistolnya susah, ya kan? Ada pemeran serial Sequest Jonathan Brandis ini tidak bernyawa setelah menggantung dirinya sendiri. Robin Williams, seorang stand up komedian termasuk juga aktor film komedi, ini salah satu favorit saya ketika dia masih stand up. Akhirnya dia mengalami depresi, gangguan kejiwaan dan gangguan kecemasan, akhirnya tewas dengan menggantung diri. Ada juga DJ namanya Avicii, itu juga meninggal dunia karena bunuh diri, dia overdosis. Itu 20 April 2018. Dulu waktu saya SMA saya suka banget sama Kurt Cobain. Ya kan, walaupun orang berkata bahwa ini mati dibunuh, tapi polisi lebih memfokuskan bahwa dia ini bunuh diri, si vokalisnya Nirvana ini. Ada lagi ini ganteng, mungkin kelahiran tahun berapa Kak Yos? 91. Wah harusnya, tapi tua saya nih. Tommy Page, kan ganteng kan, mukanya gimana, itu juga bunuh diri karena depresi. Padahal dia istilahnya popularitasnya tinggi. Linkin Park ya, Linkin Park bunuh diri ya. Linkin Park, iya kan, Mike Shinoda kan bunuh diri itu. Benar, padahal meninggalkan anak. Alexander McQueen ini juga meninggal dunia karena depresi. Sebenarnya kalau kita ngomong depresi ini kalau diterjemahkan ini apa sih? Gitu karena ini awal bunuh diri biasanya pasti urusannya sama depresi. Iya, benar. Jadi kan ketika seseorang itu mengalami masalah yang mereka rasa cukup berat gitu ya. Pertama-tama kan mungkin jalurnya adalah stres gitu ya. Jadi stres ringan. Dan lambat laun ketika masalah itu belum juga terselesaikan, maka dia akan mengalami stres yang lebih berat, yaitu depresi tadi. Betul. Memang ada buku yang berjudul 7 emosi perusak jiwa yang saya baca, ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Ya kan? Dia melihat bahwa salah satu emosi yang merusak jiwa itu depresi. Emosi negatif kan ya. Karena emosi ada positif dan negatif gitu ya. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya Daud itu pernah mengalami depresi ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom ingin dibunuh. Dia pernah merasakan rasanya itu kayak ini nggak ada lagi jalan keluar begitu ya. Jadi memang dan di kesimpulan buku itu dia mengatakan bahwa kenapa ada banyak emosi-emosi negatif yang kita miliki. Salah satunya depresi yang membuat orang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Itu adalah karena satu, dosa. Kalau manusia tidak mengenal dosa, maka emosi-emosi negatif itu tidak akan ada, gitu kan ya. Tapi memang faktanya semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita manusia itu membutuhkan juru selamat, yaitu yang kita dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa tidak ada satupun nama yang di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua emosi-emosi negatif tadi adalah faktor dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebagai konklusi untuk malam ini, mungkin bisa diberikan konklusinya bahwa kita sedang membahas soal bunuh diri di tengah pandemi, dan kita sedang mencoba untuk melihat perspektif dari banyak hal di sini, dan ini cukup menarik ya di sini ya. Dan ini sebagai konklusi happy sharing kita, silakan Yosua Sibarani. Baik. Nah, sahabat pribadi dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tidak bisa menganggap remeh anugerah keselamatan dari Kristus. Setiap orang Kristen justru seharusnya menyadari bahwa hidup mereka adalah anugerah Tuhan. Hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur kita, setiap kita yang sudah percaya harusnya menghargai hidup ini dan tidak lagi bermain-main dengan dosa bunuh diri. Dan Allah yang penuh kasih akan senantiasa menyertai, menguatkan dan memulihkan
kehidupan ini. Saya berikan hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, ketahuilah bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita, Immanuel. Yang kedua, ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda dan akan selalu ada untuk Anda. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah ingat bahwa Dia punya rencana untuk kebaikan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, tidak peduli seberapa kelamnya itu, tidak akan sama lagi. Sebab harapan kita masih tetap ada. Yosua Sibarani MTH, terima kasih sekali. Happy Sharing kita puncaki dipersembahkan oleh Happy Family Center bersama juga dengan SCT Happy Family. Terima kasih Wildan sudah menemani, Friska juga sudah menemani di gatekeeper kita. Disebutin biar laris webinarnya. Jangan lupa webinar kita live on YouTube channel Prima Radio Surabaya 103,8 Mental Health for Family Happy Mom Happy Family Selasa 22 September mulai jam 13 atau jam 1 siang. Dijamin banyak sekali insight-insight yang menarik dari dua narsum kita. Dan semoga berguna. Happy Sharing kita tutup. Yohanes Albertus out now. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.